hanya Sekar Tanjung di sisinya. Sementara itu, di sisi yang lain, Gagak Bongol juga terlihat kebingungan. Boleh dikata, kepanikan Gagak Bongol dan kepanikan Dyah Wiyat adalah jelas berbeda. Gagak Bongol kini mencari-cari dengan mata yang melotot hampir lepas dari kelopaknya. Namun yang dicari ternyata tidak ditemukan. Gagak Bongol layak khawatir jika sang Prajaka sampai hilang, maka Bradabasu pasti tidak akan memaafkannya. Kau melihat Prajaka? Gagak Bongol bertanya kepada salah seorang laki-laki yang ikut menyaksikan kesibukan yang terjadi di balik prajurit. Dengan bingung, orang itu kemudian menggeleng. Gagak Bongol yang panik kini berlarian mencari kemana-mana. Namun yang dicari kini telah lenyap di bawah demit. Gagak Bongol berputar-putar sambil menyapu dengan tatapan matanya. Namun sang Prajaka kini telah lenyap. Kemana bocah itu? Atau jangan-jangan ada yang membawanya pergi dengan diam-diam? Kalau hilang bocah itu, Bradabasu akan benar-benar membunuhku. Balai prajurit kini kembali sepi. Gagak Bongol seharusnya kembali ke Ontowulan untuk memimpin kerja besar yang dipercayakan kepadanya. Namun hilangnya bocah lasak sang Prajaka yang kini telah menjadi anak angkatnya telah menyebabkan Gagak Bongol harus mendahulukan untuk mencarinya. Beruntunglah Gagak Bongol karena Senopati Gajah Enggon kemudian mendatanginya dengan langkah yang lebar. Kau bingung mencari apa, Kakang Gagak Bongol? Aku kehilangan sang Prajaka. Melihat Gagak Bongol yang kebingungan, Gajah Enggon kini malah tersenyum. Kakang, ini Bradabasu menitipkan ini untukmu, kata Gajah Enggon sambil menyerahkan lembaran rontal yang dipegangnya. Betapa tegang kini Gagak Bongol membaca surat itu. Aku sangat berterima kasih. Kau telah menjaga anakku, Gagak Bongol. Kini sudah tiba saatnya aku meminta kembali sang Prajaka. Untuk selanjutnya, mari kita lupakan apa yang telah terjadi di masa lalu. Bradabasu berkata dalam surat yang ditulisnya. Gagak Bongol kini langsung lunglai. Udara yang dihirup bagai belum mencukupi paru-parunya. Anak itu sudah diserahkan kepadaku, dan aku sudah mulai menyukainya. Mengapa ia malah memintanya kembali? Gagak Bongol kini meledakkan isi dadanya. Gajah Mada yang mendekat tidak memberi sumbangan pendapat apapun. Sudahlah, Kakang. Bradabasu mungkin sedang memberi pelajaran kepadamu. Jika Bradabasu mengambil kembali anaknya, karena itu adalah memang anaknya, maka wajar kalau ia memintanya kembali. Gagak Bongol mengalami kesulitan untuk menerima keadaan itu. Akan tetapi, bila Bradabasu meminta kembali, maka mau apa? Dengan hati yang tidak lagi penuh karena sebagian telah berongga, Gagak Bongol memacu kudanya kembali memimpin kerja besar pencandhian dan juga pendarmaan sang Prabu Jayanegara. Kerja besar yang butuh waktu beberapa hari itu kini harus dilanjutkan. Di sisi yang lain, kepanikan Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa adalah kepanikan yang berbeda. Sejak apa yang terjadi di balai prajurit, Dyah Wiyat tidak lagi melihat emban Sekar Tanjung. Semula Maharajasa mengira Sekar Tanjung hanya mendahului pulang, namun rupanya sejak itu emban yang telah menyenangkan hatinya itu menghilang. Pergi kemana Sekar Tanjung yang telah menghadiahi dirinya sebuah cermin itu? Prabu Rasmi
kini tertunduk di depan Dyahwiyat. Sebenarnya apa yang terjadi, Praborasmi? Katakan padaku, apa yang kau ketahui? Kemana Sekar Tanjung pergi? Praborasmi yang menunduk itu menyembah. Sebelumnya, hamba mohon ampun, Gusti, jawab emban Praborasmi. Tidak perlu meminta maaf. Bicara saja, Praborasmi, jawab Dyahwiyat. Sebelumnya, izinkan hamba untuk menyampaikan bahwa Sekar Tanjung itu bukan nama yang sebenarnya. Emban Sekar Tanjung juga memiliki nama lain, Gusti. Dyahwiyat kini mencuatkan alisnya. Sejenak setelah terpejam, Sekar Kedaton Dyahwiyat kembali menyala. Siapa nama lain dari Sekar Tanjung itu, Praborasmi? Emban Praborasmi yang menyembah kini belum menurunkan tangannya. Nama yang sebenarnya adalah Dyah Menur Hardiningsih. Tidak ada perubahan apapun di wajah Sekar Kedaton Dyahwiyat. Perubahan yang terjadi hanyalah kini pada sikapnya. Untuk beberapa lama Dyahwiyat tidak berbicara. Itulah perubahan yang telah terjadi kala itu. Akan tetapi dengan sikap, Sekar Kedaton Istana Giri itu kemudian bangkit. Praborasmi, apakah Sekar Tanjung mengatakan kepadamu kemana ia akan pergi? Praborasmi kini menggeleng. Tidak, Gusti. Lalu, baru saja perginya atau sudah tadi? Praborasmi kini kembali melekatkan dua telapak tangannya ke ujung hidung. Hamba melihatnya berjalan ke arah barat. Menurut hitungan hamba, mungkin kini telah mencapai luar pintu Purawaktra. Dyahwiyat merasa amat tidak tenang yang diterjemahkan perasaan itu dengan berjalan mondar-mandir sambil menimbang-nimbang sesuatu. Manakala sebuah pilihan telah diambil, dengan segera Dyahwiyat kemudian bersikap. Baiklah, Praborasmi. Sekarang pergilah. Tinggalkan aku sendiri. Diusir dengan terang-terangan seperti itu mendorong Praborasmi untuk segera beringsut pergi. Dyahwiyat yang masuk ke dalam biliknya beberapa saat kemudian telah keluar lagi dengan dandanan yang berbeda. Raden Kudamerta yang datang kini tertegun melihat penampilan dari istrinya. Dengan berdandan seperti laki-laki, berarti Dyahwiyat akan berkuda. Akan kemana, Dinda? Bertanya kini Raden Kudamerta. Dyahwiyat belum mampu menjawab dan berbicara dengan suaminya karena masih terhalang oleh rasa canggung. Raden Kudamerta kini hanya bisa menghela tarikan nafas yang berat. Beberapa hari setelah perkawinannya berjalan, tetapi masih tetap belum bisa terbuka hubungan pembicaraan. Raden Kudamerta yang kini merasa penasaran kemudian mengikutinya dari belakang dan memperhatikan apa yang akan dikerjakan oleh Dyahwiyat. Dyahwiyat berjalan bergegas menuju kandang kuda yang menyatu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari istana. Adalah kebetulan tidak ada Pekadek yang sedang berada di kandang. Dengan tergesa-gesa, Dyahwiyat kemudian membuka pintu dan mengeluarkan salah satu kuda yang menjadi kelangenannya. Sejenak setelah itu, terdengar suara kuda yang dipacu keluar halaman dan membelok ke jalan menuju ke arah Purawaktra. Para prajurit yang berjaga tidak berprasangka apapun terhadap siapa penunggang kuda itu. Demikian juga ketika Dyahwiyat melintas pintu gerbang Purawaktra. Tidak ada satupun prajurit yang bertugas menjaga pintu gerbang memperhatikan siapa yang kini tengah duduk di atas pelana kuda itu. Nun jauh di barat setelah melintas Purawaktra, Dyahwiyat akhirnya melihat dua orang yang berjalan kaki berdampingan.
Dyahwiyat yang akhirnya berhasil menandai orang itu adalah benar-benar Sekar Tanjung kini makin membalapkan kudanya. Dyah Menur yang berjalan sambil menggendong anaknya itu kemudian berhenti. Mantan Bayangkara Bradabasu yang menjadi teman seperjalanannya kini memindahkan sang Brajaka dari yang semula dipanggul di atas pundak ke dalam gendongan di punggungnya. Bradabasu kemudian membungkuk memberikan hormatnya. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa kemudian melompat turun dan berjalan mendekat untuk kemudian berdiri berhadapan-hadapan. "Kau akan kemana, Sekar Tanjung?" bertanya kini Dyahwiyat. Dyah Menur Sekar Tanjung tidak tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan itu. Mulutnya terkunci. Apabila Dyah Menur mengira Sekar Kedaton akan marah, ternyata dugaan itu salah. Dyahwiyat kemudian mendekat sambil memperhatikan bayi dalam pelukan Dyah Menur. "Nah, ini anakmu?" Dyah Menur mengangguk. "Hamba Gusti." Dyahwiyat memandang Dyah Menur dan juga Bradabasu bergantian. Perhatian selanjutnya kemudian lebih banyak ditujukan kepada Dyah Menur. Bradabasu yang memperhatikan wajah Dyahwiyat kini mampu menandai sikap damai tanpa permusuhan. Meskipun kini telah mengetahui adanya hubungan khusus antara suaminya dengan perempuan itu, hal itu ternyata tidak menjadi penyebab Sekar Kedaton untuk murka. "Mengapa harus pergi?" Dyahwiyat kini mengeluh. Dyah Menur dan Bradabasu kini saling memandang. Dyah Menur masih terbungkam, belum bisa memberi jawaban. "Kembalilah ke istana. Mari kita hidup bersama-sama untuk saling melengkapi. Kau juga mempunyai hak sebagai istri tua, dan aku tidak akan merampas hak yang telah kau miliki itu." Dyah Menur kini memandang Dyahwiyat dengan tatapan mata yang berkaca-kaca. Ia sama sekali tidak menyangka Dyahwiyat akan mampu bersikap seperti itu. Dugaan dan penilaian yang terbentuk seketika ambruk. Sekar Kedaton ternyata tidak seburuk yang telah ia sangka. Dengan lengan bajunya, Dyah Menur kemudian membasuh air matanya. Dyahwiyat kini mendekat dan menyentuh tangan Dyah Menur ketika perempuan itu menitikkan air mata. "Hamba tidak paham dengan apa yang Gusti Putri katakan," ucapnya dengan lirih. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa bergegas untuk memeluk. Dyahwiyat ternyata kini mampu menitikkan air mata. Sikap yang tidak diduga itu telah menyebabkan Bradabasu bingung. "Apa yang aku inginkan sudah jelas, Sekar Tanjung. Aku sama sekali tidak berkeberatan suamiku memiliki istri lain. Kembalilah ke istana, dan mari kita selalu berdekatan." Tawaran itu sungguh sangat menggoda. Namun Dyah Menur bergeming bersikukuh dengan keputusannya. Adalah kini Raden Kudamerta yang datang menyusul, terheran-heran ketika melihat dua orang perempuan yang masing-masing adalah istrinya itu saling berpelukan dengan begitu kuat. Dyah Menur menangis sesenggukan di pelukan Maharajasa yang juga menangis sesenggukan. Dua perempuan itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk saling berbagi. Bagaikan tercekik, Raden Kudamerta tidak mampu berbicara ketika melihat dua perempuan itu akhirnya saling melepas pelukan. Meskipun Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa telah memintanya, namun Dyah Menur Hardiningsih memiliki alasan untuk bersikukuh dengan keputusan yang telah diambilnya. Dyah Menur sebenarnya punya kesempatan untuk melihat wajah kekasih hati yang sangat dicintainya itu. Namun hal itu tidak diraihnya. Dyah Menur kemudian berbalik dan memejamkan mata. Dyah Menur Hardiningsih yang kini menggendong anaknya dan juga Bradabasu yang menggendong sang Brajaka
kini berjalan semakin jauh dan semakin jauh ke arah surya di langit yang barat. Dan sang waktu sebagaimana kodratnya akan terus mengantarkan kemanapun mereka untuk melangkah. Sang waktu pula yang menggilas semua peristiwa yang menjadi masa lalu. Demikianlah akhir dari seri kedua Gajah Mada dalam lakon Di Antara Kemelut Tahta dan Angkara. Sampai jumpa di seri ketiga dalam lakon Hambukti Palapa.